شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk ke dalam hadis yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a wa li Muslim ulahunna biturab. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fi ina'i faghsiluhu sab'a wa affiruhu thaminata biturab. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, jika anjing minum di ina'i ahadikum, di bejana salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'a, maka cucilah bejana yang terkena atau tempat minum anjing tersebut dengan tujuh kali cucian. Ulahunna biturab, salah satu darinya menggunakan turab atau tanah atau debu. Dalam hadis ini menerangkan bahwasanya jika anjing minum di salah satu bejana, jadi bejana ada terdapat air, kemudian anjing ini minum di bejana tersebut atau wadah tersebut, maka wadah ini menjadi najis. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dicuci 7 kali cucian, kemudian salah satu dari 7 cucian ini dicampur menggunakan debu. Maka dari hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya najis dari anjing termasuk najis yang berat, berat, disebut dengan najis mughalladhah. Karena najis ada 3 bentuknya. Baik dia yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughalladhah. Yang pertama tadi najis mukhaffafah, najis yang ringan. Yang kedua najis yang sedang-sedang di pertengahan. Yang ketiga najis yang berat, Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan najis yang ringan itu adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun, kemudian tidak mengonsumsi kecuali ASI ibunya. Maka air kencingnya termasuk dalam najis apa? Mukhaffafah, najis yang ringan. Maka cara mensucikannya adalah dengan dikenakan air. Cukup dikenakan bagian yang terkena kencing bayi tersebut dengan air. Tidak perlu harus ngalir dan seterusnya, tidak perlu. Yang penting bagian yang terkena oleh kencing bayi tadi atau najis mukhaffafah ini terkena oleh air, maka sudah cukup sebagai pensucinya. Jadi sudah menghilangkan najisnya. Kemudian yang kedua adalah najis yang mutawassithah. Yaitu selain dari najis yang ringan sama najis yang berat. Najis yang berat tadi adalah najis dari anjing. Adapun selain dari 2 itu masuk ke dalam najis mutawassithah, najis yang sedang-sedang. Dan cara mensucikannya adalah yang penting najisnya itu hilang. Tapi kalau cucian yang pertama belum menghilangkan najisnya, misalnya di kaki kita terkena kotoran, kemudian kita cuci, cucian yang pertama masih ada bekas najisnya, maka belum dikatakan bersih dari najis. Jika cucian yang kedua membersihkan najisnya, sudah hilang sama sekali, maka sudah dikatakan apa? Suci dari najis tersebut. Tapi kalau cuma sekali cucian ternyata sudah hilang najisnya, apakah sudah suci? Sudah, walaupun dengan sekali cucian sudah dikatakan suci.
Adapun yang kedua dan yang ketiga hukumnya dianjurkan. Hukumnya dianjurkan walaupun basuhan yang pertama sudah menghilangkan najisnya. Kemudian yang ketiga tadi najis yang berat, yaitu najis mughalladzah. Contohnya tadi disebutkan bahwasanya kalau anjing minum di bejana, di wadah terdapat air kemudian dia minum dari sana. Biasakan anjing minum dengan ujung lidahnya saja, ujung bejana saja. Maka di sini kan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fagsilu fagsil falyaghsilhu sab'a, maka cucilah 7 kali cucian. Ulahunna au ihdahunna biturab. Terdapat 2 riwayat, ada mengatakan ulahunna, di pertama menggunakan dicampur dengan debu, ada yang riwayat mengatakan ihdahunna, dimanapun dari yang 7 itu menggunakan debu. Walaupun cucian pertama ternyata najisnya udah hilang, apakah boleh? Karena Rasulullah mengatakan faghsilhu sab'ah, cuci 7 kali. Dicuci 7 kali. Maka harus dicuci 7 kali. Walaupun cucian yang pertama sudah menghilangkan najisnya. Berbeda dengan najis yang mutawasithah. Jadi harus dicuci berapa cucian? 7 kali cucian. Kemudian salah satu dari yang 7 ini dicampur dengan turab atau debu. Baru najisnya dikatakan hilang. Kemudian disebutkan oleh ulama juga diambil hukum dari permasalahan ini juga untuk babi. Jadi anjing dan babi termasuk sama, dikarenakan babi lebih parah dibandingkan anjing najisnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-7. Qala an Humrana maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dari Humran yaitu maula pelayannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in, bahwasanya beliau suatu hari melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta dibawakan air untuk berwudu. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi, kemudian beliau dituangkan air ke tangannya, ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marrat, dia pun mencuci telapak tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kemudian dia celupkan tangannya ke dalam ember bejana tersebut. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthara, kemudian dari air satu gayungan dengan tangan kanannya ini dibagi jadi 2. Satunya dimasukkan ke dalam mulut untuk berkemumur, setengahnya dimasukkan ke dalam hidung untuk istinsyak. Istinsyak namanya, memasukkan air ke dalam hidung, dihirup. Jadi caranya diambil, setengahnya masukkan ke mulut, setengahnya lagi masukkan ke dalam hidung sambil dihirup, Kemudian wastanthara, kemudian dikeluarkan, dan ketika mengeluarkannya dipegang dengan tangan kiri, Jadi ambil dengan tangan kanan, atau kalau kita pakai keran tinggal dibuka, setengahnya masukkan ke dalam mulut, setengahnya dimasukkan ke dalam hidung. Kemudian dikumur-kumur yang ada di dalam mulut, adapun yang di dalam hidung bagaimana? Dikeluarkan sambil dipegang dengan tangan kiri. Disebut dengan tamadmadah, yaitu adalah berkemumur, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkannya. Dan ketika mengeluarkannya tadi bagaimana? Sambil dipegang dengan tangan kiri. Dan ini berapa kali? 3 marratin, 3 kali. Tsumma ghassala wajhahu 3. Kemudian setelah itu beliau mencuci mukanya 3 kali, dan batasan dari wajah kemarin adalah dari telinga sampai telinga, kemudian dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Jadi ini dicuci. Di sini disebutkan tsumma ghassala wajhahu 3, dicuci 3 kali. Wa yadayhi, sebelumnya dicuci 3 kali. Cucian yang wajib pertama, kedua, atau yang ketiga? Yang wajib atau 3-tiganya wajib? Pertama.
yang pertama. Kemarin kita jelaskan bahwasanya cucian yang wajib adalah basuhan yang pertama atau cucian yang pertama. Adapun yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Wa yadaihi ilal mirfaqaini tsalatan. Kemudian setelah beliau mencuci mukanya 3 kali, beliau juga mencuci tangannya sampai siku. Berapa kali? Tsalatan, 3 kali. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW suka memulai dengan yang kanan. Suka memulai dengan yang kanan. Maka dianjurkan dalam berwudu juga itu dimulai dari yang kanan. Tangan mana dulu? Tangan kanan. Dicuci 3 kali, kemudian tangan kanan 3 kali, tangan kiri kemudian 3 kali. Adapun permasalahan dari mana dia mulai, apakah dari ujung jari atau dari lengan, dari sikunya. Di sini silahkan dia mulai dari yang mana-mana. Sebagian ulama membedakannya. Jika airnya diambil dari bejana, jadi dimasukkan tangannya ke dalam bejana, maka dari mana mulainya? Dari ujung jari. Kalau diambil dari bejana. Tapi jika dia dituangkan atau contohnya seperti dengan keran, maka mulainya dari siku. Sebagian ulama membedakannya. Jadi kalau dari ngambil langsung digayung, langsung oleh ember atau bait, dari mana mulainya? Dari ujung jari. Terus ketik. Tapi kalau ngambilnya dituangkan atau dari keran, maka mulainya dari siku. Ini sebagian ulama membedakannya. Tapi ala kulli hal, yang penting apa? Terkena dari ujung jari sampai sini semuanya kena dengan air. Mau mulai dari tengah, dari ujung sini atau sini bebas. Nah, tapi sebagian ulama ada yang membedakan kalau dituangkan atau tidak dituangkan atau menggunakan keran. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan 3 kali. Tidak disebutkan tiga kali. Menunjukkan mengusap kepala cukup satu kali. Dan ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Menjadi 2 pendapat. Yang pertama mengatakan cukup mengusap kepala 1 kali. Cukup diusap 1 kali. Sebagian ulama mengatakan tetap dianjurkan 3 kali. Jadi ulama yang pertama mengatakan sekali saja, tidak dianjurkan 3 kali dalam mengusap kepala. Ulama pendapat yang kedua mengatakan tetap dianjurkan berapa? 3 kali. Walaupun 1 itu yang sah, tapi 2 dan 3 ini juga dianjurkan. Dan ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun dalam mazhab yang lain dikatakan cukup satu kali. Sebagaimana secara zahir, secara teks dari hadis ini tidak menyebutkan 3. Ketika disebutkan tadi wajah 3 kali, cuci telapak tangan 3 kali, cuci tangan 3 kali. Ketika mengusap kepala tidak disebutkan 3 kali, menunjukkan beliau yaitu sahabat di sini Utsman bin Affan ketika mengusap kepalanya cuma sekali saja. Namun di sini kita jelaskan tadi bahwasanya ini permasalahan khilaf di kalangan ulama. Terdapat hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah juga pernah berwudu dan diusap berapa kali? 3 kali. Diusap 3 kali. Tsumma ghassala kilta rijlaihi thalatha. Kemudian beliau setelah mengusap kepala, beliau mencuci kakinya 3 kali. Sampai mana dicuci kaki kemarin kita jelaskan? Sampai mata kaki, sampai mata kaki, dan dilebihkan sedikit, dan dianjurkan sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Jadi hukumnya sunnah sampai setengah betis. Kemudian pada tangan tadi sampai setengah sini dianjurkan. Pada kaki ukurannya sampai mata kaki. Tapi dianjurkan sampai setengah betis. Jadi dicuci sampai setengah betis. Ini hukumnya sunnah. Tapi wajibnya sampai mata kaki. Jadi dilebihkan sedikit sampai setengah betis, dan ini hukumnya sunnah. Dan dianjurkan juga berapa? 3 kali. Nah, dianjurkan 3 kali. Ada beberapa sunnah juga disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu pada mencuci tangan dan mencuci kaki dianjurkan untuk di sela-sela. Apa bahasa kita? Sela-sela. Sela-sela, nah. Pada.
Sama dianjurkan untuk di sela-sela. Adapun pada tangan, cara menyela bitashbiq dengan dikumpulkan begini. Nah, di tangan dengan dikumpulkan begini cara menyela-nyelanya. Jadi ketika cuci tangan dianjurkan di sela-sela. Begitu juga di tangan kiri dianjurkan di sela-sela. Diginikan. Adapun di kaki itu dengan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan kelingking. Kemudian dari bawah. Untuk kaki kanan di sela-sela menggunakan kelingking tangan kiri. Kaki kiri di sela-sela dengan kelingking tangan kanan. Jika tidak bisa silahkan mau pakai jari manapun. Intinya di sela-sela dan ini hukumnya sunnah. Jadi mohon maaf yang tabi dikit. Kalau dia diambil dari bawah begini. Begini. Ini untuk kaki kanan. Jika untuk kaki kiri, maka dengan kelingking ini juga. Di sela-sela. Itu pada kaki. Nah. Kemudian ada juga permasalahan di antara sunnah juga adalah menyela-nyela janggut. Janggut. Jadi misalnya dia punya janggut maka di sela-sela. Dari mana di sela-sela? Dari bawah. Dari bawah dari belakang atau bawah. Jadi di sela-sela ketika mencuci muka dianjurkan juga untuk menyela-nyela janggut. Jadi ada 3 tempat kita disunahkan menyela-nyela. Yang pertama adalah tadi di janggut, di sela-sela dianjurkan. Kemudian di tangan, kemudian di kaki, di jari-jari kaki. Ini hukumnya dianjurkan. Dan juga terdapat permasalahan yang lain. Yang pertama, bagaimana jika seseorang memiliki, mohon maaf, kelebihan jari. Jadi sebagian ada yang mungkin ketika lahirnya dia jarinya 6 atau lebih dari 5. Maka bagaimana hukum mencuci jari yang ini? Tetap dicuci. Tetap dicuci. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setelah mengajarkan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana aku berwudu, kata Utsman bin Affan. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat dan ia tidak berbicara kepada dirinya di antara wudu dan sholat tersebut, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini di antara hal yang dianjurkan setelah berwudu, yaitu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat dan ganjarannya adalah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya? Ada? Jelas? Nah. Silakan. Lanjut. Baik. Kemudian jelas insyaallah berarti. Nah. Wa an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi qala, dari Amr bin Yahya al-Mazini radhiyallahu anhu, dari bapaknya beliau berkata, syahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku menyaksikan Amr bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang bertanya kepada salah seorang sahabat bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di sini Abdullah bin Zaid
Beliau meminta untuk didatangkan air, kemudian berwudu, mengajarkan sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ini diantara bentuk mengajarkan yang paling bagus adalah dengan praktek. Jadi dalam permasalahan fikih seperti wudu, sholat itu dianjurkan sebagaimana para sahabat mengajarkan sahabat yang lain atau tabiin yang lain, yaitu dengan praktek. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Di sini beliau ketika ditanya bagaimana wudunya Nabi, beliau tidak menjelaskan dengan kata-kata, tetapi minta didatangkan air, kemudian berwudu langsung. Dilihat beginilah wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akfa ala yadayhi minat tawri fa ghasala yadayhi thalatha. Yang pertama, beliau mencuci tangannya 3 kali. Ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, tetapi ada sedikit faidah-faidah yang disebutkan dalam riwayat ini. Tsumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalatha bi thalathi gharafatin. Kemudian beliau berkumur, kemudian istinsyak dan istinthar dengan 3 kali gayungan. Jadi 3 kali diambil, 1 kali, satunya tadi sebagaimana kita jelaskan, setengahnya masukkan ke mulut, setengahnya masukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan sambil dipegang dengan tangan kiri. Tsumma adkhala yadahu fit tawri Tsumma adkhala yadahu fit tawri fa ghassala wajhahu thalatha. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian mencuci mukanya 3 kali. Tsumma adkhala yadayhi fa ghassalahuma marratain ilal mirfaqain. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Tsumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Kemudian beliau mengambil air lagi dan mengusap kepalanya, fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan. Dan ketika mengusap kepalanya, beliau mulai dari depan ke belakang terus dikembalikan sekali. Dikatakan di sini marratan wahidatan. Beliau melakukan hanya sekali, menunjukkan kebiasaan dari Rasulullah SAW dalam berwudu adalah ketika mengusap kepala beliau mencukupkan dengan 1 kali usapan. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kakinya sebagaimana disebutkan juga dalam hadis yang sebelumnya, tata caranya itu 3 kali. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah. Beliau ketika mengusap kepalanya dimulai dari depan sampai ke belakang qafah. Qafah itu bagian belakang yang agak nekuk kalau kita dongak gitu. Ada yang ditekuk ngelipat. Jadi diusap sampai belakang. Dhahaba ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan setelah sampai belakang, dikembalikan sampai di tempat di mana dia mulai tadi mengusap kepalanya. Jadi udah diusap sampai belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan dari mana dia mulai. Kemudian disebutkan faidah dalam permasalahan mengusap kepala. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya membedakan antara rambut yang panjang dengan yang pendek atau yang tidak panjang. Jika rambutnya panjang, jika rambutnya tidak panjang, pendek atau sedang, maka dianjurkan baginya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sampai belakang kemudian dikembalikan ke depan. Kemudian dikatakan juga jika rambutnya panjang maka tidak dianjurkan untuk dikembalikan. Sudah sampai belakang, misalnya perempuan rambutnya panjang, tidak perlu dikembalikan sampai ke depan. Ini sebagian ulama membedakan antara rambut yang panjang dengan rambut yang pendek. Sebagian ulama mengatakan tidak dibedakan antara rambut pendek dan rambut yang panjang. Adapun alasan yang pertama yang membedakan adalah
Karena kalau sudah di belakang kemudian dikembalikan itu rambutnya amburadul nanti. Amburadul. Makanya sebagian ulama mengatakan dibedakan antara pendek sama rambut yang panjang. Kalau rambutnya pendek maka dianjurkan setelah sampai belakang dikembalikan. Sebagian kemudian jika rambutnya panjang cukup sampai belakang sudah tidak perlu dikembalikan, tidak perlu dikembalikan. Santum. Ada pertanyaan, apakah tidak termasuk telinga? Karena dari tadi tidak disebutkan telinga, gitu. Dari tadi hadis ini tidak disebutkan telinga. Santum. Pertanyaan yang bagus, gitu. Jadi, apakah telinga bukan termasuk sunnah? Telinga termasuk dari sunnah wudu, tapi disebutkan di dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maknanya beliau juga mengusap, mencuci telinganya. Dan ulama berbeda pendapat dalam masalah mencuci telinga. Apakah dia satu paket dengan kepala atau tidak satu paket dengan kepala? Satu paket dengan kepala bagaimana? Ke belakang langsung ke telinga dengan satu air yang digunakan untuk di kepala. Sebagian ulama bima'in jadidin, dengan air yang baru. Setelah mengusap kepala, ngambil air yang baru lagi untuk mengusap telinga. Dan ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan diusapnya juga 3 kali. 3 kali di kepala, 3 kali di telinga dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain dijadikan satu paket antara usapan kepala dengan usapan di telinga. Nah, sebagian ulama dibedakan antara cucian kepala dengan antara usapan kepala dengan telinga, yang menggunakan air yang baru. Sampai di sini paham gitu? Baik. Jadi kalau dijadikan satu paket bagaimana tadi? Sampai belakang, kemudian dikembalikan, kemudian di telinga. Baik, Santum. Adapun batasan ke wajah, untuk batasan wajah kemarin kita jelaskan yang pertama dari tempat tumbuh rambut. Jadi diukur dari mana tempat tumbuh rambut secara umum. Jadi kalau misalnya seseorang ada yang tumbuhnya dari tengah, dari mana diambil hukumnya? Secara umum. Secara umum orang tumbuhnya dari sini ya. Terus sampai mana? Sampai dagu. Ini untuk panjangnya. Adapun lebarnya dari telinga sampai telinga yang lain. Jadi bagian ini harus kena air ketika berwudu. Bagian ini harus kena air ketika berwudu. Ini batasan dari wajah, dari tempat tumbuh rambut sampai zakan, sampai dagu. Kemudian dari telinga sampai telinga. Jadi semua bagian ini harus kena dengan air. Jika tidak kena batasan yang tadi, maka wudunya tidak sah. Dan hendaknya dilebihkan sedikit sesuai kaidah yang kemarin kita sebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan mengambil yang tidak wajib ini jadi wajib. Maksudnya bagaimana? Ketika mencuci muka lebihin. Karena kalau tidak bisa kita cuci pas-pas gati dan bau pas gati mencuci wajah, maka lebihkan sedikit. Dan hukum lebihkan sedikit ini wajib sebagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi. Jadi niki batasan di wajah. Daripada lagi. Baik. Masih waktu nggih? Baik. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Beliau suka memulai sesuatu dari kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Baik ketika beliau menggunakan sandal, ketika beliau berjalan, ketika beliau menggunakan bersuci, beliau selalu memulai dengan yang kanan. Seperti dalam berwudu tadi dimulai dengan
tangan kanan dulu kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu kemudian kaki kiri. Kalau wajah bagaimana wajah? Apakah dari kanan dulu terus kiri? Gimana? Tidak. Jika sesuatu yang berpasangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Kecuali dalam satu perbuatan dalam wudhu, yaitu kapan? Ketika mencuci telinga, dijadikan satu paket dengan kepala, kemudian tidak dimulai dengan kanan dan tidak dengan kiri. Jadi enggak kanan dulu bagian kemudian kiri, tapi dijadikan satu. Tidak dengan kanan dan tidak dimulai dengan kanan kemudian kiri. Adapun asalnya beliau kalau dia berpasangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dengan yang kanan, Contohnya ketika menggunakan sandal, mulai dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Adapun melepasnya dengan yang mana? Lepas sandal. Gimana? Apakah dibalik? Baik, sebelumnya dianjurkan dalam banyak urusan atau semua urusan memulai dengan yang kanan. Diambil contoh tadi ketika menggunakan sendal, ketika berjalan kaki kanan dulu kemudian kiri, kemudian ketika berwudu. Dan juga jika seseorang ingin masuk ke dalam sesuatu yang mana lebih mulia. Contoh, masjid dengan jalan atau terasnya, mana lebih mulia, dalam atau terasnya? Dalamnya. Maka dimulai dengan kaki kanan. Dan jika dia keluar, maka dibalik. Misalnya dari masjid ingin keluar ke terasnya atau ke jalan raya, mana yang dimulai? Dibalik, kiri. Paham sampai ini? Paham ya? Jadi kalau dia suatu tempat memiliki yang mana yang lebih mulia antara masjid dengan jalan. Jika masjid lebih mulia dan itu lebih mulia, maka kita mulai dengan yang kanan. Maka dianjurkan ketika masuk ke dalam masjid dimulai dengan kaki kanan. Adapun keluarnya dibalik dengan kaki kiri. Dengan kaki kiri. Begitu juga turun dari masjid mulai dengan kaki kiri, kemudian masukkan sandal dengan kaki kanan. Paham nih? Baik. Kemudian di permasalahan masuk dan keluar kamar mandi, mana yang lebih mulia? Luar atau dalam kamar mandi? Luarnya yang mulia. Berarti ketika masuk mana yang kita dahulukan? Kiri. Ketika keluar mana yang lebih mulia? Dalam atau luar? Kamar mandi. Luarnya lebih mulia. Maka dari mana kita mulai? Kaki kanan. Dengan kaki kanan. Ketika keluar kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Ketika masuk dibalik, kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan. Sampai di sini paham gitu? Paham? Jelas insyaallah. Di sini di akhir hadis disebutkan wa fi sya'ni kullihi, dan di setiap hal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memulai dengan yang kanan, dan ini hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan. Baik. Hadis berikutnya. An-Nu'aim Al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya sebelumnya, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Sesungguhnya pada hari kiamat umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui dengan ghurran muhajjalin. Dengan ghurran muhajjalin, ghurrah sama tahjil, yang bercahaya. Ghurrah itu adalah cucian yang dilebihkan ketika mencuci muka. Jadi ketika mencuci muka dianjurkan dilebihkan sedikit. Nah, lebihnya sedikit ini hukumnya sunnah. Disebut dengan apa? Ghurrah. Disebut dengan ghurrah. Maka ketika mencuci wajah dilebihkan sedikit.
di bagian kepala dilebihkan sedikit, ini dilebihkan sedikit sampai bagian telinga sini. Kemudian di sebagian bawah juga dilebihkan sedikit. Dan ini hukumnya apa? Sunnah, disebut dengan gurrah. Disebut dengan gurrah. Begitu juga dalam mencuci tangan. Wajibnya sampai siku tapi dilebihkan sampai setengah. Disebut dengan tahjil. Disebut dengan tahjil. Begitu juga di kaki. Wajibnya sampai mata kaki tapi dianjurkan sampai setengah betis. Disebut juga dengan tahjil. Disebut dengan tahjil. Makanya disebutkan dalam hadis ini yuda'una yaumal qiyamati ghurram muhajjalin. Dengan gurrah dan tahjilnya kelak di hari kiamat akan bercahaya. Jadi kelak umat Nabi Muhammad SAW datang dengan keadaan bercahaya. Dia bercahaya dikarenakan apa? Min atharil wudu. Dikarenakan bekas dari wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan gurrah dan tahjilnya, maka hendaknya dilakukan. Sampai disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mencuci tangannya dicuci sampai sini, sampai ketiak. Jadi diangkat sampai sini, dicuci sampai sini. Mengamalkan hadis Rasulullah SAW, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kalau bisa dilebihkan lagi, kata Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah bagaimana? Bukan sampai setengah saja Abu Hurairah, sampai sini. Kemudian di kaki dia cuci sampai bagian sampai apa namanya ini? Lutut, sampai di lutut. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena hadis berikutnya mungkin pembahasannya sudah masuk ke dalam bab yang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Betul. Nah, tadi kita jelaskan pada hadis yang pertama yang kita sebutkan tadi, airnya. Oh, hukum airnya yang ditanyakan. Baik, Pak. Bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama, kalau itu adalah ember, dibuang dulu airnya. Jangan langsung dicampur tanah, dibuang dulu airnya. Kemudian dicuci. Kemudian dicuci, bisa cuci yang pertama. Anggap saja cucian yang pertama. Kemudian yang kedua kita campurkan sama tanah. Baik tanah atau debu. Itu kita campurkan dengan air. Kemudian kita cuci. Ini cucian yang kedua. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima, dan kelima, keenam, sama yang ketujuh dicuci. Jadi, nah, misal nih, misalnya HP tiang nih, misal anggaplah HP tiang ya, dijilat sama anjing di bagian sini. Yang pertama tiang cuci dulu sekali, kemudian cucian yang kedua dicampur dengan tanah. Yang kedua, kemudian kita cuci lagi. Gitu. Airnya. Pak. Air. Di kolam misalnya. Airnya. Permasalahan air kemarin kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Air, asal dalam air itu suci dan mensucikan, disebut dengan tohur. Kalau disebut tohur maksudnya airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu atau mandi wajib. Kecuali ada yang memalingkannya dari asalnya. Apa saja yang memalingkannya dari asalnya? Satu, pertama, kalau dia tercampur dengan sesuatu yang suci, contohnya teh atau kopi, dia airnya berubah dari mensucikan menjadi air suci saja. Jadi tidak sah dipakai untuk berwudu. Kemudian yang kedua, air yang tercampur padanya najis. Kalau tercampur padanya najis, maka dihukumi dia najis. Tapi sebelum itu kita bedakan dulu antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Air yang sedikit kita sebut dengan kurang dari 2 kullah. Air yang banyak itu 2 kullah.
atau kita bilang air banyak sudah dulu nih. Air banyak sama air sedikit. Kalau air sedikit, pertama air yang banyak. Jika airnya banyak, jatuh padanya najis. Najis apapun itu, baik mughalladhah ataupun mutawassithah, apapun bentuk najisnya. Misalnya anjing, misalnya dia minum di bejana yang besar. Misalnya embernya ini besar. Kemudian air anjing ini minum di sini. Maka bagaimana di sini kita hukumi airnya? Kita lihat. Jika dia berubah sifatnya, baru dihukumi airnya najis. Jika berubah sifatnya, baru dikatakan airnya najis. Misalnya berubah baunya, baru dikatakan airnya najis. Kalau tidak berubah baunya, maka airnya tetap dikatakan suci. Airnya tetap dikatakan suci. Sampai di sini paham nih? Contohnya di telaga atau sungai. Maka dengan anjing minum di sungai ini tidak berpengaruh sedikit pun. Kenapa? Karena tidak berubah dia. Tidak berubah. Jadi tetap boleh digunakan berwudu atau boleh berwudu di sungai tersebut. Adapun jika airnya sedikit, di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan walaupun tidak berubah tetap dihukumi najis. Air yang sedikit, walaupun dia tidak berubah tetap dihukumi najis. Sebagian ulama mengatakan kalau berubah baru dihukumi air tersebut najis. Paham sampai di sini? Kalau dia berubah baru dihukumi najis. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang pertama mengatakan jika di airnya sedikit berubah tidak berubah tetap najis. Pendapat yang kedua mengatakan berubah baru dihukumi najis. Sampai di sini paham nih? Sebelumnya nih. Jadi kalau dalam pertanyaan yang tadi yaitu jika di sungai nih. Telaga sungai maksudnya. Enggak beda. Telaga atau kayak pemandian kolam gitu. Baik. Misalnya dia minum di kolam tersebut. Jika tidak berubah maka tidak. Jika airnya banyak maka tidak mengapa. Dan dia tidak berubah maka tidak mengapa. Jadi tetap boleh untuk mandi di sana. Berwudu dari sana juga. Baik, tadi apa ya? Di dalamnya atau di luarnya nih? Di dalam kolam. Nah, jika dia berubah baru dihukumi najis. Kalau nggak berubah tidak dihukumi najis. Nah, sama dengan permasalahan yang tadi. Jelas ini? Insyaallah. Ukuran sedikit banyak itu. Ayo, nah, ukuran sedikit dan banyaknya. Jika bejananya segi 4 itu dhira' wa rubu', 1 dhira' setengah. Ini panjang, lebar dan dalamnya. Bagian bejana 1 hasta setengah sampai sini. Nah, 1 hasta terus dilebihkan sampai sini. Dhira' wa rubu'. Jadi dihitung panjangnya, panjang bejananya, panjang, lebar, kemudian kedalamannya. Sekitar segitu. Anda lupa takaran liternya berapa liter. Nah, itu 60 cm. Ini kalau dia segi 4. Tapi kalau dia bundar itu dhira'an, 2 dhira'. 2 dhira', panjang 1 dhira' lebarnya, kemudian panjangnya 2 dhira'. Disebutkan dalam sebagian kitab fuqaha. Dari 2 dhira'. Kalau dia bundar. Kalau dia bundar dhira' wa rubu', kemudian panjangnya 2 dhira'. Ini kalau dia bundar, 2 hasta. Baik. Maaf Ustaz. Tadi ada pertanyaan sebelah sini nggih. Tadi ada yang angkat tangan? Enggak ada. Sila. Tinggal 3 menit. Terus ada bangke di dalamnya. Gitu. Jika dia berubah baru dihukumi najis. Kalau tidak berubah tidak dihukumi najis. Ini kalau airnya banyak. Kalau sedikit maka dihukumi najis langsung. Ini menurut sebagian ulama. Tapi
dikecualikan bagi hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Contohnya seperti apa namanya, cicak. Cicak darah. Hah? Iya. Iya, makanya di sini dikecualikan, jadi tidak mengapa. Dimanapun dia bangkai sana, belalang. Dan juga dikecualikan apa namanya, lalat. Jadi lalat kalau masuk ke teh atau kopi kita dianjurkan dalam hadis itu dicelupkan kemudian dibuang. Tetap dihukumi suci, walaupun dia dihukumi sebagai bangkai, tetap dia katakan suci. Ini diantara yang dikecualikan. Nah, Allahu a'lam. Jelas gitu? Ada lagi? Tinggal 1 menit. Tinggal 2 menit. Jelas nih, kalau sudah jelas, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.